Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kuliah tamu dari Prof. Gunawan Indrayanto dengan materi Validation Method of Analysis based on current official guidelines. Prof. Gun ini merupakan dosen program Magister Ubaya. Untuk penelitiannya dan publikasinya banyak tentang validasi metode analisis, termasuk validasi untuk analisis herbal, ya, Prof. Jadi mumpung ini kita bisa mengikuti kuliah tamu dari Prof. Gun, kemudian nanti ada sesi diskusi. Silakan kalian memperhatikan dan mencermati apa yang dipaparkan oleh Prof. Gun. Kalau ada yang tidak dimengerti nanti bisa ditanyakan saat sesi diskusi. Terus untuk tugas kuliah farmasi industri, kalian tetap harus membuat resume atau rangkuman dari kuliah tamu ini. Untuk prompting siapa ya, nanti saya prompting apakah sudah bisa record? Kalau belum saya pakai host. Prompting boleh angkat tangan, kasih. Nanti saya jadikan isi, Bu. Atau hostnya Cindy Ayu. Cindy, boleh angkat tangan? Nanti saya jadikan host. Nah, sudah. Nah, silakan kalian perhatikan dan disimak pemaparan dari Prof. Gun. Kemudian jangan lupa untuk membuat resume untuk tugas mandiri. Recording in progress. Oke, terima kasih Bu Bulan. Jadi senang saya bisa ketemu kembali meskipun hanya via Zoom. Oh ya, suara saya terdengar enggak? Terdengar, Prof, terdengar jelas. Oke, jadi bisa via Zoom. Dan mungkin beberapa kali ini via Zoom dulu kan kita langsung bisa ketemu. Sebetulnya saya lebih senang kalau bisa offline. Agak sulit pakai online, tapi tidak masalah, kita coba. Jadi seperti yang tertulis pada ini semua pengikutnya mahasiswa program apoteker ya, Bu Bulan? Program profesi apoteker, Prof. Oke. Sudah akan ujian ya nanti? Akan ujian atau masih semester awal ini, Prof. Masih semester depan profesi ya? Atau semester ini kalian profesi? Praktek profesi? PKPA? Sepertinya bulan depan mereka sudah praktek profesi, Prof. Oke. Jadi saya coba seperti permintaan Bulan, jadi saya akan menyampaikan mengenai masalah validasi metode analisa, tulisannya kan updated, jadi updated di sini maksudnya, jadi ini yang saya berikan berdasarkan farmakope USP yang online, jadi yang current, juga farmakope Indonesia 6, atau SCH itu R2 tahun 2022 dan BB 2022, jadi memang kalau kita validasi di farmakope itu dapat aja kalau isi farmakope itu berganti, itu metodenya bisa beda. Jadi ini metode ini mungkin ada yang sama dengan USP sebelumnya, juga mungkin ada yang berbeda. Yang pertama beda itu SCH gitu R2, yang dulu ada SCH gitu R1 tahun 2005. BB tahun 2020, ini BB 2022 mungkin rasanya masih sama. Kemudian USP ini USP online, sekarang USP online karena kita bulan Mei USP sudah USP yang ke-46, 46 NF 41. Tapi untuk datanya saya tulis online gitu. Itu sudah pendahuluan, jadi ini
kita di apoteker, di pabrik farmasi atau di pabrik apapun, jadi obat, makanan, kosmetik, itu fungsi apoteker bisa mencegah, bisa untuk formulasi atau untuk keting, tapi fungsi yang utama sebetulnya untuk mengecek apakah produk yang sudah dibuat tadi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kita tahu akhir-akhir ini ada peristiwa ethylene glycol di beberapa negara termasuk di Indonesia. Juga ada peristiwa obat mata tidak steril, itu terjadi di Amerika, negara yang modern terjadi, dan banyak hal terjadi seperti itu. Yang rugi ya pasiennya, konsumen yang rugi, bahkan korban. Itu karena ya memang ada sesuatu yang salah yang tidak dilakukan. Memang dalam hal ini otoritas obat dan pabriknya yang harus bertanggung jawab. Seperti kita dengar mengenai masalah ethylene glycol dan ethylene glycol yang banyak memakan korban baik di Indonesia, di Gambia atau beberapa negara karena pabrik tidak melakukan hal-hal yang mestinya harus melakukan analisa. Kalau semua bahan baku dianalisa sebelumnya, peristiwa itu tidak akan terjadi. Tapi karena tidak dilakukan, ya masalah itu. Kita harus menganalisa sesuatu apakah bahan baku atau obat. Nah, untuk menganalisa itu beberapa faktor yang ada tertulis dari slide itu yang berpengaruh. Yang paling utama adalah person yang melakukan ini. Kalau personnya tidak qualified, ya ada gunanya semua dilakukan meskipun alatnya super canggih otomatis. Jadi personnya bagaimana? Kemudian alat yang dipakai bagaimana? Apakah sudah oke atau belum? Kemudian apakah ada standar? Karena kita kalau pakai fisikokimia pasti standar. Nah, standarnya stabil atau tidak, otentik atau tidak. Kemudian bagaimana metodenya yang dipakai? Metode banyak sekali, metode bisa diambil metode di farmakope, di jurnal. Tapi metode tadi sudah valid atau belum? Nah, itu masalah. Kalau semua sudah oke, alatnya oke itu dari sini, IQ, OQ, PQ-nya oke, semua dikalibrasi, sistemnya oke, kemudian metodenya oke, baru kita akan mendapatkan hasil yang oke. Kemudian yang perlu kita sadari, metode yang sudah divalidasi, yang pasti kalian sudah belajar bagaimana caranya validasi secara umum. Metode yang sudah divalidasi itu harus tetap dibuktikan, tetap valid pada waktu dipakai. Itu aturan baru dari USP, dari SIS yang tidak ada di farmakope Indonesia. Jadi untuk memastikan metode tadi yang sudah valid tadi harus tetap valid. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan quality control sample. Kalau quality control sample oke, berarti semua bisa diambil, diteruskan oke atau tidak oke. Kalau quality sample tidak oke, prosesnya tidak dapat dipakai. Tidak oke itu salahnya di mana? Berarti metodenya yang kurang. Jadi yang apa saya ceritakan hari ini itu kira-kira abstraknya seperti itu, tapi yang saya utamakan bagaimana kita menggunakan metode yang valid dengan aturan-aturan farmakope yang berlaku. Jadi farmakope USP berlaku 46 sekarang. Jadi kalau jangan pakai farmakope sebelumnya, dari USP itu tiap tanggal 1 Mei itu berlaku, yang USP sekarang berlaku 1 Mei 2023 sampai nanti 30 April 2024, itu istilahnya USP 46. Nanti 1 Mei 2024 USP sudah 47. Tetapi kalau kita langganan biasanya paling gampang ya USP online. Kalau USP online ya USP yang semua yang berlaku saat itu. Jadi di sini
Yang penting semua analisa itu tidak mungkin benar, absolutely correct, no, that's impossible. Semua analisa itu salah, nggak mungkin kita analisa tepat, betul, nggak, pasti salah, nggak persis. Hanya masalahnya, it is just a matter of how large the error are and whether they are acceptable. Jadi masalahnya, apakah salahnya itu masih oke atau tidak. Kita tidak mungkin melakukan analisa tepat 100% seperti keadaan sebenarnya. Tidak mungkin. Hanya masalahnya berapa persen kesalahannya. Makanya kalau kalian baca di monograf di semua farmakope, dia bilang obat X. Dia akan bilang obat Y oke kalau kadarnya antara A persen sampai B persen, 95 sampai 105, 90 sampai 110, 85 sampai 110. Jadi obat itu hanya berlaku kalau kadar. Tidak mungkin kita bikin obat 100%, ditentukan kadarnya 100%. Secanggih alat apapun, pasti ada salah. Hanya masalahnya seberapa besar salah itu yang harus kita pahami. Jadi analisa ya. Makanya kalau kita analisa pada lab yang berbeda, lab diagnostik, kalian ukur kadar gula darah di lab-lab medis yang beda, hasilnya pasti beda. Tidak mungkin sama. Bahkan kita ukur, sekarang diukur lagi, belum tentu sama. Yang masalah di sini, oras error. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi semua analisa prinsipnya ya seperti ini. Jadi kita kalau melakukan analisa, ya kita harus tahu produknya itu bagaimana, kemudian targetnya di analisa itu apa, saya kira saya jelaskan, kemudian lalu pengembangan, validasi. Nah ini yang akan saya jelaskan ya. Pada validasi, kemudian setelah dievaluasi, perlu validasi ulang atau tidak. Dia saya ceritakan dengan menggunakan quality control. Jadi harus seperti ini. Tidak bisa alat yang valid lalu selama-lamanya valid, tidak bisa. Karena kita harus dievaluasi setiap saat kita mau kerja. Itu yang diminta USP yang baru dan tidak ada di farmakope. Di sini kalau kita analisa apapun analisanya, kita tahu targetnya itu apa. Targetnya itu apa? Di target itu apa namanya? Yang kita analisa targetnya bagaimana? Ini definisi menurut USP saya kutip persis. Deskripsi daripada performance yang akan kita capai berdasarkan target daripada produknya. Kira-kira seperti itu. Jadi anunya berapa? Kadarnya mesti berapa? Salahnya boleh berapa persen? Nah, itu berdasarkan obatnya. Ini saya kutip definisinya persis seperti yang tertulis di USP online 1220. It defines the required quality of the reportable value produced by the product to align with the quality target product profile. Jadi KTP is based pada advantages bagaimana. Di sini harus should include upper limit batas maksimum, kemudian presisi, akurasi, bias, dan kira-kira seperti itu. Nah di sini contohnya seperti itu. Prosedur harus must be able accurately quantify drug in a range from A to B in the presence of excited with accuracy plus minus D% and precision not more than A. Itu terjadi dengan akurasi plus minus 5% dengan presisi kurang dari 2. Itu ya targetnya kita tahu. Kemudian pada USP yang baru itu kan kita menganalisa berdasarkan based on sampling yang diambil. Tapi kan kita tahu kita menganalisa
di pabrik 20 tablet, 60 tablet, 100 tablet, tapi produknya kan 2 juta, 3 juta tablet. Dan yang 2 juta yang kita tidak tentukan bagaimana, nah itu yang apa namanya, nah, pada ATP yang baru, yang sampel itu juga termasuk dengan analisa seperti itu. Juga kita berdasarkan NSD, tapi berdasarkan ketidakpastiannya berapa nanti akan jadi. Jadi kalau kita 20 juta tablet, kemungkinan salahnya berapa populasi yang masuk, kira-kira seperti itu. Jadi ATP itu targetnya sudah tahu. Ini ada di ISP 1220, tapi tidak ada di farmakopena. Jadi untuk para mahasiswa, ini sebetulnya yang saya sampaikan, just wawasan kalian pernah dengar. Nanti kalau kerja di pabrik, kalau misalkan meminta hal-hal seperti ini, akan mengerti dan bisa mencarinya. Tapi rasanya tidak mungkin ditanyakan di ujian atau apapun istilahnya, karena ini memang hanya di SP. Di farmakopena belum ada. Tapi secara sains, saya harus share ini ke semua mahasiswa, karena nanti kalian akan bekerja untuk tahun-tahun ke depan. Tahun-tahun ke depan itu kan semua bisa aturan akan berkembang. Makin tahun akan makin ketat. Karena contohnya aja, kalau periksa ethylene di ethylene glycol, kalian tahu kalau datangnya 10 ton atau 100 ton itu kan menurut aturannya kan tidak disampling semua, ada N plus 1. Tetapi dengan kejadian kasus-kasus seperti ini, USP pada bulan ini, dan pada bulan ini mengeluarkan aturan bahwa khusus untuk ethylene glycol dan semua harus diperiksa. Semua bahan baku 10 ton, 10 ton diperiksa. Harus satu-satu diperiksa dengan benar. Kalau dulu enggak, itu yang saya maksud aturan beda. Untuk obat yang diperiksa, ya saya tidak tahu aturannya masih tetap seperti semula. Dan mungkin semua obat yang diperiksa semua akan ada dijual. Nah, di sini masalahnya seperti tadi, kita menganalisa itu maksimumnya boleh berapa? 95 sampai 105. Ini biasanya tuh. Jadi kita benarnya di sini. Kita tentukan kalau ini biasanya berapa? Ini systematic error. Kemudian random error seperti ini harus seperti ini. Dan ini harus masuk range yang kita akan masuk. Bukan hanya akurasi, tapi juga harus masuk maksimumnya boleh 95 sampai 105. Karena itu di monograf dimanapun farmakope selalu tertulis obat ini harus kadarnya antara misalkan A% sampai B%, antara 90 sampai 110%. Mereka tidak menyebutkan presisinya. Tapi artinya apa? Kalau semua ditentukan ya berarti masuk range. Jadi dengan kata lain, rata-rata plus minus presisi itu masuk. Itu makna daripada monograf. Kemudian seperti tadi alat. Tiap alat itu yang di laboratorium quality control di pabrik harus mempunyai IQ, OQ, PQ yang masih valid. OQ, PQ yang masih valid seperti ini. Kemudian hasil dikalibrasi termasuk alat batas itu kita cek SST-nya. Nanti kalau kita bekerja dengan metode yang ada di farmakope, kita tidak perlu validasi, kita langsung verifikasi. Ini yang untuk kalibrasi, jadi semua ini bukan IQ, OQ, PQ, tapi kalibrasi. Jadi kalibrasi bagaimana pompanya, flow accuracy-nya, flow precision-nya, kemudian untuk sampler, bagaimana presisinya. Jangan-jangan kita injek 20 mikro, 10 mikro, keluarnya 12 mikro. 11 mikro. Nah, ini pun akurasinya berapa? Itu semua dikalibrasi secara rutin. Jadi kalau alatnya tidak oke, ya ada gunanya kita kerja. Semua pasti salah. Jadi makanya
apakah itu tahu atau tidak ya. Kalau operatornya bagus ya dia akan tahu alat ini oke atau tidak. Ada datanya, dan tiap alat punya logbook. Jadi harus dicek apakah sudah dicek belum. Kalau sudah dicek harus dicek dulu. Kalau sudah dicek kan masalah besar. Ini kalibrasi alat. Tim yang melakukan yang tanggung jawab kepala laboratoriumnya. Kemudian kalau untuk validasi stepnya seperti ini, kita harus tahu ATP, kemudian method selection, optimasi, stability testing, kemudian validasi, artinya sampai report. Report ini kalau kita melakukan single validation, validasi yang berlaku pada lab yang mengerjakan. Tetapi untuk metode-metode yang ada resmi di farmakope atau diawasi atau metode dikeluarkan Balai POM, metode yang resmi harus dilakukan studi kolaborasi dengan beberapa lab. Yang saya jelaskan nanti cukup yang namanya single validation di pabrik. Karena di pabrik itu ya membuat menyampaikan metode yang dari metode dipakai sendiri, bukan untuk dipakai lab lain, tapi kalau lain dengan Balai POM. Ini seleksi yang paling penting ya. Ini kita harus tahu jaraknya berapa. Kita cari di literatur. Tapi paling gampang karena obat di Indonesia itu pasti sudah ada yang buat. Ya pasti lihat pertama pilihannya farmakope. Tidak usah repot-repot farmakope. Kita lihat farmakope metodenya ada ya kita pakai aja. Karena kita umumnya metodenya sudah ada ya pasti di farmakope kita. Untuk sebelumnya kita melakukan pre-validasi. Di farmakope kita tulis obat X, obat Y dilarutkan ke metanol, apapun tertulis. Kalau untuk bloodnya pasti stabil. Tapi masalahnya kita di pabrik farmasi obat jadi kapsul, jadi tablet, jadi apapun kan ada pembawa. Nah itu bisa mempengaruhi kestabilan zat tersebut. Jadi pertama kali kita kerja, kita harus cek dulu apakah sampelnya tadi diekstraksi, dilarutkan atau diapain itu stabil atau tidak dalam jangka waktu tertentu. Itu yang harus dilakukan. Kalau obatnya sendiri, active ingredient-nya pasti stabil. Tetapi kalau dicampur belum tentu. Caranya paling gampang dengan TFC seperti ini. Baru 3 jam bagaimana, setelah 3 jam sama enggak? Kalau sama ya kelihatannya stabil. Kalau tidak sama berarti beda. Tapi karena TFC begini kurang bagus, biasanya orang menggunakan 2 dimensi. Mudah-mudahan kalian di Jember sudah melakukan ini paling gampang. Jadi kita melakukan ilusi ini, dikeluarkan, diputar 90 derajat, dimasukkan lagi, adalah TFC 2 dimensi. Ini paling gampang untuk ngecek stabilitas senyawa pada solvent tertentu pada waktu tertentu. Kalau pakai APC ada seperti ini dibandingkan 0, 6, 24 jam apakah areanya beda tidak, kemudian peaknya memenuhi syarat tidak. Ini harus dikerjakan dulu, kalau tidak nanti capek-capek sampai bawah ternyata tidak. Kemudian di sini istilah accurately weight, ditimbang dengan teliti. Semua kuantifikasi obat tulisannya ditimbang dengan teliti. Jadi apa yang penting di sini timbangan dan alat-alat volumetrik untuk mengedarkan. Dan itu harus dikalibrasi. Untuk menimbang ini untuk timbangan yang baru. Kalau kita timbangan 4 digit analytical pares itu minimum 82 untuk timbangan baru. Kalau timbangan 6 digit boleh 0,82 mg. Jadi yang bertanggung jawab seperti ini yang melakukan ini adalah BSN. Jadi tiap-tiap timbangan yang ada di lab komersial termasuk di lab quality control itu akan rutin distandarkan dengan BSN. BSN akan memberi kapan dilakukan dan minimal berapa. Jadi kita tidak bisa nimbang misalkan
nimbang misalkan 50 mg, 20 mg dengan timbangan 4 digit, salahnya besar. Mudah-mudahan di Jember syarat ini dipenuhi. Jadi kita punya di Jember banyak timbangan 5 digit, 6 digit. Kalau kita tidak punya 5 digit, 6 digit, ya terpaksa nimbangnya minimum 82 atau yang telah ditentukan oleh BSN. Kalau ini di bypass, ya salahnya besar karena nimbangnya itu salah, belum yang naik. Kalau misalkan ada ditanyakan, silahkan tanya langsung, mungkin Bu Wulan bisa info saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa dipotong aja, lebih enak. Raise hand, kemudian biar Bu Wulan tentukan, nanti saya silahkan bertanya. Monggo bila ada yang bertanya untuk penimbangan itu kita banyak penyesuaian Prof. Ketika bahannya sedikit ya kita enggak nimbang banyak. Tapi ketika bahannya memang kita ready banyak, terutama untuk standar ya Prof. Jadi kita nimbangnya di atas 80. Untuk praktikum ini yang dipakai praktikum mahasiswa baru setelah pandemi itu begitu. Ya nggak masalah kan kalau praktikum kan dosennya masih tahu mestinya begini, tapi kalau terbatas tak boleh. Kalau praktikum besar kan banyak zat-zat yang mahal yang diganti dengan tepung. Iya, oh iya, kalau resep Prof, tapi kalau praktikum analisis ya, praktikum analisa timbangannya mungkin kita kalau misalkan semua ditimbang di atas 80, barangnya sedikit kan habis. Ya, itu pertimbangannya. Sampai kemarin karena saya infokan bahwa minimal menimbang 80, mereka benar-benar menimbang 100, Prof. Tapi terus setelah saya cek stoknya tinggal sedikit. Kalau itu memang pokoknya penting kita semua tahu. Ini nanti ditanyakan di ujian, pernah keluar, atau mungkin bulan kasih tahu. Ya, untuk yang ini Prof, itu timbangan 4 digit kan 82 mg gitu Prof. Ya itu kalau timbangan baru, kalau timbangan lama kan menentukan dengan ini di atas ini. Nah, apa namanya standar deviasinya kan kita yang menentukan ini kan BSN. Bukan Prof, yang saya ini kurang paham itu 4 digit di belakang koma atau total digit ya Prof? 4 digit, jadi timbangan analitikal yang 4 angka di belakang koma itu loh. Oh, 4 digit di belakang koma ya. Jadi yang timbangan analitikal biasa itu incrementnya itu ini ya Prof yang 0,1 mg ini. Ya, kemudian yang 5 digit kan ini, yang bawahnya. Yang bawahnya. Nah, yang 5 digit yang ini. Kalau kalian ingin tahu ini berapa digit, itu bisa lihat di incrementnya atau di nilai S ya Prof. Kalau yang tertera di timbangan 4 digit kan pasti 0,1 kan. Angkanya kan 4 angka. Oh iya. Kalau 5 angka kan 0,01 kan itu angkanya 8 gram. Kalau 4, oh iya. Ini ketelitian apa ya Prof? Iya, jadi kan bisa deviasi yang bisa terbaca. Jadi Iya, kalau ini kalau baru, kalau lama kan harus ditentukan lagi. Yang menentukan BSN biasanya. Oh gitu ya Prof. Jadi kalau baru, kalau timbangan dulu waktu di Surabaya saya masih mengurusi unit layanan atau pada waktu saya di pabrik masih aktif lihat, kalau saya sekarang konsultan seperti ini saya tidak perhatikan hal seperti ini. Jadi kalau konsultan dulu mereka atau cek timbangan itu pernah ditandakan oleh BSN atau tidak. Kalau tidak kan tidak berlaku. Sama dengan timbangan emas di toko emas kan ada yang menyandarkan. Kalau tidak kan dipalsu semua repot kita. Yang menstandarisasi BSN Prof. Ya BSN itu di Jakarta Prof. Di Surabaya di Sidoarjo. Oh di Sidoarjo. Atau staf yang mempunyai sertifikat untuk melakukan ini. Itu BSN sering melakukan kursus bulan 2 bulan. Jadi ini staf pabriknya atau ultinya ngirim staf tadi. Nah staf tadi itu berhak melakukan ini.
Di UNED ini ada lab kalibrasi, Prof. Saya nggak tahu apakah stafnya punya sertifikat. Itu yang perlu kita konfirmasi. Punya sertifikat resmi bahwa si A bla 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 punya sertifikat ini saya juga sudah lupa. Jadi dengan sertifikat itu dia berhak melakukan kalibrasi. Tapi kalau enggak ya apa? Tapi kalau di uni ya nggak ada yang nangkap bulan. Kalau di pabrik atau di lab misalkan angler atau lab-lab yang komersial, kalau nggak dilakukan ya ditangkap orang, hasilnya nggak akan diakui. Tapi kalau di uni ya nggak ada yang di uni Di industri farmasi di mana, Prof? Apa persyaratan Balai POM? Kalau itu farmasi itu tanggung jawabnya Balai POM untuk mengecek dan juga tanggung jawab BSN. Jadi misalkan ada obat kadarnya di pasar dan memenuhi syarat. Balai POM tahu, tentu aja langsung investigasi ke pabriknya, lihat keeping sampel dan lihat semuanya. Lah, kalau di situ ketahuan timbangannya dan seterusnya belum dikalibrasi, ya pasti pabriknya kena. Seluruh quality controlnya bisa ditutup. Itu masalahnya. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa. Tergantung Balai POM ini ya, Prof. Sama dengan gini loh, Bu. Kita drive, kita mengendarai mobil kan harus punya SIM. Tapi kan belum tentu yang mengendarai itu kan kalau kita tidak punya SIM kan bisa aja pinter kan. Jadi orang bisa aja kan bawa mobil nggak punya SIM sampai ngecek, kecuali ada kecelakaan yang baru tahu. Kan jarang mobil dihentikan dilihat SIM-nya. Sama dengan ini kan. Jadi kalau ada masalah ya pasti akan dicek. Termasuk timbangannya, termasuk juga ini apakah volume pipetnya, kemudian labu ukurnya itu memenuhi syarat tapi tidak seperti ini. Kalau di Farmakope Indonesia berapa, Prof? Sepertinya masih 100 ya, Prof? Persyaratannya. Farmakope Indonesia rasanya sama. Ya ini, Prof, yang 82 ini, Prof. 1342 rasanya sama. Ya, soalnya kalau untuk ujian kompetensi kan semuanya mengacu Farmakope Indonesia. Sama, 1342. Ini yang FI6 ini ya, Prof. 1342 sama, sudah 8. Tapi saya juga ada baiknya mahasiswa cek sendiri. Nanti saya silakan dicek ya, mahasiswa. 1342. Untuk ini persyaratan di sini Farmakope yang volumetric class itu ini pasti baru karena saya cek ya, itu nomor di 21. Farmakope 621. Syaratnya persis kok karena Farmakope Indonesia itu tanda kutip terjemahan dari Farmakope USB. Ini ketelitian untuk ini ya, Prof. Labu ukur, untuk pipet, untuk burek, seperti itu loh. Berarti harus kita beli yang ketelitiannya seperti ini ya, Prof? Karena kadang beda merek, beda ketelitian. Nah ini kalau memang dipakai di pabrik farmasi harus seperti ini. Kalau di UI kan nggak ada yang ngatur. Jadi kalau di uni ya apa namanya yang ngatur seperti limit of error ini kan kalau untuk pabrik farmasi ya diatur Farmakope Indonesia. Jadi kalau kita labu per 10 ya harus seperti ini syaratnya. Kalau enggak ya diakui ya. Jelas seperti itu? Ya, Prof. Oke, jadi ini ada di 21. Oke, nah sekarang yang dimaksud akurasi dan validasi. Jadi, kalau kita metode seperti tadi, pilihan pertama ada di Farmakope. Kalau di Farmakope kita ada metodenya, kemudian alat kita ada, semua persis, kita tidak perlu melakukan validasi. Kita cukup melakukan verifikasi. Verifikasi itu dilakukan pertama dicek SST-nya. Tiap monogram obat ada SST-nya.
SST-nya memenuhi syarat tidak. Kalau SST memenuhi syarat, kita dilanjutkan ke selektivitas dan recovery. Itu biasanya kalau kita verifikasi. Tetapi kalau SST-nya tidak cocok, jadi ada resolusinya berapa, tailing faktor berapa, kemudian apa namanya itu diedikan 6 kali LSD-nya berapa, kalau tidak memenuhi syarat, kita dapat mengatur permitted modification yang diperbolehkan sesuai 621. Kalau ini bisa masuk, ya kita tidak perlu validasi. Kalau tidak bisa, ya terpaksa lakukan validasi. Jadi maksudnya verifikasi dan validasi. Kalau verifikasi itu semua metode yang kita lakukan persis seperti yang tertulis. Nah, kalau setelah itu dilakukan SST-nya berapa? Kalau SST-nya oke, ya oke langsung pakai. Tapi kalau SST-nya tidak oke, kita lakukan verifikasi. Itu maksudnya seperti itu. Jadi di sini, jika menggunakan prosedur metode dari farmakope ternyata tidak dapat memenuhi syarat, maka dilakukan pengaturan-pengaturan dari prosedur yang tertulis di farmakope yang bisa diubah karakteristiknya dan kolom harus sama, jika beda harus berubah. Isinya kolom harus sama. Tapi kalau yang lain bisa diubah. Jadi bisa diubah pengaturannya panjangnya atau mobile face-nya bisa diubah. Itu bisa ditetapkan, bisa dibaca di 621 atau 1381 detailnya bagaimana. Jadi di sini di contoh apa namanya yang di farmakope bisa diubah plus minus 30%, pH bisa diubah 0,2. Jadi kalau verifikasi, kalau ini SST oke, ya kita langsung metode oke, bisa langsung verifikasi. Jadi kalau ini tidak oke, ya validasi. Cuma itu aja maksudnya. Jadi kalau kita metodenya di PSC kita cocok SST-nya, ya kita cukup melakukan selektivitas akurasi. Kalau SST-nya tidak cocok, not oke, ya validasi. SST-nya yang harus dicek itu apa saja biasanya, Prof? Di monograf kan ada, tiap-tiap bisa beda. Misalkan resolusinya, tailing faktor, kemudian diinjek 6 kali ada RSD-nya berapa, di monograf ada. Di monograf ada apa, Prof? Ada, pasti ada. Di monograf, semua monograf pasti ada SST-nya analisa. Oh, iya, Prof. Di semua monograf, baik di farmakope Indonesia, seluruh farmakope pasti ada SST. Sistemnya, sistem suitable test. Jadi kalau kita pakai kromatografi, monografnya ya, Prof? Di monograf. Oke. Di monograf, jadi dia akan kasih nulis. Kalau misalkan zatnya 2, kasih nulis resolusinya berapa, tailing faktornya berapa, kemudian kalau diinjekkan berapa kali, RSD-nya berapa. Macam-macam tergantung. Itu biasanya tertulis di masing-masing monograf. Di masing-masing monograf kan ada metode analisanya. Nah, metode analisa itu bisa dipakai kalau SST-nya memenuhi syarat. Ini kaitannya kalau pakai online, kemudian kalau tidak pakai online bisa langsung ditunjukkan yang lain dengan apa namanya SST itu apa, bisa di sini kan saya tidak bisa cara tutup buka tutup seperti itu. Bisa sebenarnya, Prof, kalau yang di share itu ya bisa memang cuma kan agak repotan. Nanti kan buka tutup share lagi kan agak repot. Kalau offline kan enggak, kan bisa ditunjukkan. Kalau buka yang satunya buka farmakope kan bisa. Ya, ini kalian mungkin bisa buka farmakope ya untuk lihat. Kalau bisa di farmakope apapun zatnya pasti ada SST-nya. Untuk yang ini mahasiswa yang mau, sebentar Prof, saya ini interupsi. Ada mahasiswa yang mau jadi kohos, silakan angkat tangan, saya susah mencari. Penting mahasiswa yang mau saya jadikan kohos, silakan angkat tangan. Oke. Sudah. Monggo Prof dilanjut.
Itu yang masuk verifikasi. Kalau verifikasi nggak oke, Recording in progress. validasi. Sekarang namanya ini berlaku terus pada waktu saya ngajar mulai tahun berapa, namanya ada masa border rule of validation. Syarat mutlak yang harus kita lakukan. Jadi analytical procedure has to be validated as a whole. Has to be validated as a whole. Kita nggak bisa melakukan akurasi presisi dengan lautan standar atau sampel yang sudah dilautkan, nggak bisa. Banyak paper saya cek langsung pakai seperti ini. Karena kalau kita bicara tablet ya, as a whole, dari mulai timbang, ekstraksi, dan seterusnya. Jadi, has to be validated as a whole, including sample treatment prior to analysis. Ini banyak yang tidak jelas, bahkan di jurnal yang bagus pun saya pernah temukan seperti ini. Jadi dia akurasi ditentukan dengan menggunakan larutan standar sampel. Salah. Karena di sini has to be validated as a whole. Kayaknya reviewernya nggak tahu, editornya nggak tahu juga bagus. Silahkan cek di jurnal yang I1 atau yang hebat-hebat ada yang salah seperti itu. Kemudian the analytical procedure has to be validated covering the full range of analytic concentration. Jadi kita untuk validasi disolusi ya pasti beda dengan validasi obat karena syaratnya beda. Kemudian the analytical procedure has to be validated for each type of matrix. Jadi kita validasi darah tidak bisa dipakai untuk urin. Kita validasi untuk tablet tidak bisa dipakai untuk kapsul dan lain sebagainya. Ini namanya aturan masyarakat tentang validasi yang harus dipenuhi. Saya meningkat ke selectivity itu sama ada, tidak ada perubahan dari 1381 di 1225. Jadi selectivity itu menunjukkan pokoknya metode itu selektif, dapat membedakan dengan matrik, dapat membedakan dengan komponen lain. Baca maksudnya kira-kira seperti itu. Juga untuk membedakan, termasuk untuk membedakan dengan degradasi apapun yang membedakan. Di sini tertulis kalau kita punya productive impurity dan degradasi, ya kita tinggal masukkan aja, dilihat bisa-bisa atau tidak. Kalau tidak bisa-bisa, kalau kita tidak punya, kita harus gunakan stres. Jadi sampel tadi dikasih ATR, namanya stres. Pernah dikasihkan. Reverse stress condition ini tertulis. Kenapa seperti ini? Kita tahu di USP kan untuk ini kan mahal. 1 mili bisa $200, $300. Tapi yang kaya sih tidak ada masalah, kan lebih gampang. Tapi kayak yang pabrik tidak punya, terpaksa harus makan stres. Dan untuk makan stres ini kita untuk memastikan identitasnya big tadi, kita punya dioptri atau spektrum. Karena kalau pakai THC aja, nah, pakai APS-C UV aja, kira-kira maksudnya seperti itu. Jadi ini ada di USP, ada di Farmakope Indonesia, juga ada di Eurochem Guide tahun 2014 yang sampai sekarang masih belum diubah. Itu jelas. Tapi kalau kita tidak punya teori, di sini Eurochem Guide saya tulis karena kita harus melakukan analisa pada beberapa kondisi. Itu yang masih aturan itu Eurochem Guide 2014. Kalau di USP Farmakope Indonesia mengharuskan pabrik punya teori minimal. Nah, kalau di Eurochem 2014 ada aturan seperti itu. Saya tidak tahu apakah di seluruh pabrik di Indonesia itu APS sudah teori, karena saya cek kebetulan enggak, hanya STNK. Di sini sama teori juga tetap teori. Ini tertulis. Jadi untuk melakukan uji itu
mau nggak mau harus teori karena nggak bisa tanpa itu. Nah, ini contohnya. Waktu retensi sama dengan zat ini, belum tentu zatnya sama. Identical retention time do not mean identical compound. One peak does not mean one compound. Soalnya seperti itu. Untuk tahunya itu ya kita terpaksa pakai teori atau pakai mass spectrum. Itu yang dimaksud di aturan USP dan 1381. Jadi seperti ini. Kalau dengan teori kita bisa mengukur spektrum pada berbagai titik. Kalau sama ya titik. Tapi sekarang semua alat itu bisa melakukan ini secara otomatis. Dia akan tahu bitnya pure dan pure otomatis. Kalau kita beli alat baru pasti otomatis ada di software alat itu mengetahui bit itu murni atau tidak. Nah, masalahnya banyak senyawa yang UV-nya ya banyak senyawa beda, UV-nya sama, yaitu dapatnya makanya memang harus pakai spektrum. Ini kalau kita pakai teori di sini versi teori itu enak, jadi kita bisa memilih banyak gelombang yang dipakai. Jadi kalau kita punya teori bisa mengukur faktor seperti ini, kita bisa memilih dan juga bisa lihat peak-nya. Kalau kita lihat pakai di sini, itu peak-nya 3. Kalau di sini yang ini tidak kelihatan hanya 2. Itu maksudnya. Nah, UV sama, MS-nya bisa beda. Masalahnya di situ. Hanya teorinya tidak cukup. Jadi untuk etilen glikol dan etilen glikol itu sekarang Farmakopedia Indonesia Suplemen 2, Farmakopedia Indonesia Suplemen 2 tahun 2023, metodenya bukan pakai GCFID, metodenya pakai GCMS. Nah, untuk GCMS itu untuk memastikan peak-nya sama dan sama, ini ada aturan yang harus dipenuhi. Tadi perlu nggak bulan dijelaskan seperti ini? Perlu atau saya skip aja? Karena kita juga nggak punya AMS ya Prof, jadi saya juga mungkin mahasiswa kurang paham juga. Jadi saya skip aja ya. Bukan mungkin ditanyakan ini pada. Nah, kalau kompetensi untuk apoteker dan S1 sepertinya nggak sampai ke. Nanti kalau di sini S2 ya Prof. Dan juga kalau apoteker di pabrik harus tahu, karena saya sudah beberapa kali ngasih training di Balai POM Jakarta. Mereka arahnya ke sini semua nanti tanggal 22 minggu depan. Saya juga akan ngasih bagaimana menentukan etilen glikol dengan GCMS. Karena tanpa itu tidak mungkin. Jadi tergantung nanti di Jember kalau saya usulkan biasa satu ada harus ada karena pabrik masa depan apoteker itu meskipun pabriknya tidak ada dia harus outsourcing. Jadi untuk etilen glikol, nitrosamin dan lain kontaminan harus pakai mass spectrum. Di Farmakopedia Indonesia yang suplemen 2 sudah tertulis metodenya pakai GCMS. Jadi dengan kata lain, seluruh pabrik di Indonesia wajib melakukan dan apotekernya wajib mengikuti. Karena mungkin banyak belum tahu, makanya saya beberapa kali sudah ngasih training tentang saya usul untuk fakultas farmasi Jember mulai dari S1 mohon diberikan GCMS dan LCMS. Karena itu mau nggak mau akan dipakai. Kalau kita mau one step forward, nanti lulusan Jember akan lebih disukai daripada lulusan. Karena ini kebutuhan sekarang pabrik-pabrik farmasi apotekernya dipaksa belajar. Karena untuk menentukan etilen glikol yang mau nggak mau pakai GCMS. Kalau nggak punya ya outsourcing.
Kita punya Prof GCMS tapi trouble. Kemudian LCMS yang baru pengadaan tahun lalu ternyata gagal tender Prof. Jadi masih belum ada LCMS kita. FDCMS ya itu memang masalah itu untuk farmasi kita perlu itu karena ya memang semua Indonesia trennya ke sana, terutama kalau misalkan ini yang untuk ethylene glycol, nitrosamin, Oh iya, yang di itu ethylene oksid. untuk impurity ya Prof. Yang untuk impurity ya itu kebanyakan pakai itu pestisida dan segala macam. Sekarang Kalau untuk perlakuan gimana ya Prof? perlakuan apa? Perlakuan preparasi sampel itu apakah LC yang detektor dasar dengan LCMS sama atau beda Prof? Ya case by case saya tidak bisa ngomong case by case. Itu di farmakope kan ada, kita tinggal ikuti aja case by case. Bukannya kalau kita pakai LCMS itu harus kemurnian pelarut lebih tinggi ya Prof? Ya, kalau pelarutnya nggak murni SMS-nya rusak kan. Oh gitu ya Prof? Iya kan, kita kalau misalkan APRC-nya bukan APRC software pro APRC ya rusak, APRC-nya kurang bagus. Itu sudah dialami dengan LCMS-nya di UNER. Karena pelarutnya kemurniannya kurang tinggi. Ya di lab dasar itu kan rusak sebelum dipakai. Saya kan masih di sana, saya pada waktu kan baru melepaskan direktur direktur URP. Kita boleh pernah saya baru melepaskan. Kemudian pada waktu itu kita beli LCMS, teknisnya bilang saya, Pak itu kok anunya stafnya kok pakai HPLC kok bagaimana sih Pak? Terus saya kasih tahu nggak boleh kalau aja. Saya kasih tahu sudah nggak mau, kata nggak apa-apa, nggak masalah. Ya memang nggak masalah, pada saat itu bisa coba. Bentar lagi rusak. Terus juga sepertinya detektornya kan terganggu semua. Iya, sepertinya alat gelasnya juga harus dibilas dengan pelarut yang murni itu ya, Bro. Kalau dia makan kotor semua, namanya seperti itu. Kecuali alat gelasnya kering ya, Bro. Kalau alat Jadi gelas ini aja kita punya mobil bagus diisi pertalite gitu. Iya. Berarti punya mobil bagus masa isi super berani. Ya nggak apa-apa, jalan lama-lama kan rusak nanti. Kayaknya seperti itu. Jadi pelarutnya harus murni, kemudian peralatan gelasnya itu biasanya dibilas dengan pelarut yang murni ini ya, Prof. Karena khawatirnya ada air di dalam alat gelasnya atau Kalau bagaimana. air itu tidak masalah, kalau air ya jadi mengenai itu kan. Kalau air tidak masalah ya, Prof. Kalau tidak masalah, kalau air kan air pro HPLC kan ada, kan air kan buat sendiri. Iya, kalau airnya nggak pro HPLC itu ya masalah. Di Jember kan itu kita beli punyanya siapa namanya miliki apa namanya? Apa, Prof? Itu murnikan air keran itu. Oh, nggak ada, Prof. Itu beli aja kalau di pabrik semua pakai itu. Oh iya. Di pabrik pakai itu di Ubaya punya itu Ubaya. Nggak harus pakai yang aqua steril itu ya, Bro? Anda kan tergantung itu kan bisa di Ubaya waktu saya masih di sana dia kan mereka punya itu untuk di Perno semua kan punya itu, jadi tidak usah beli aqua mahal, buat sendiri aja. Itu kan jualan milik Pur. Iya. Purifikasi water itu ya, Bro? Sudah keren, mas saya anjurkan universitas harus punya kalau itu. Kalau di luar negeri sudah pakai itu semua, tinggal dream-dreaman, tinggal bawa ngambil di tempat. Kita sementara pakai isi ulang, Bro. Nggak pakai air keran sih, tapi pakai air. Untuk tertentu sih boleh-boleh aja, tapi kalau kita bekerja dengan HPLC jangan. Nah ya itu. Terutama LCMS ya, Bro. LCMS ya rusak sebentar lagi. Jadi apa namanya itu hal sederhana. Makanya kalau kampus kan itu kebutuhan utama. Di Melipur kan bisa beli. Di Melipur
bisa Kita sudah mengajukan nama itu Prof, tapi ya gitu proses pengadaan di kita emang agak rumit. Ya itu saya nggak tahu kan apa namanya. Upaya punya 2, 3. Jadi semua ke situ ngambil aqua untuk ke keperluan laboratorium juga lebih murah. Jadi seperti itu. Di PRI ya punya, di pabrik-pabrik punya setasnya, di pabrik-pabrik punya semua. Kalau enggak bangkrut pabriknya, beli air terus. Kayak itu harus punya. Nah sekarang tergantung universitasnya dia mengembangkan. Kalau dia mengembangkan riset ya harus punya. Semua kan depend on. Oke, saya skip aja kalau tidak ada. Ini saya skip aja. Nah ini yang dimaksud stres. Jadi kita stres di sini. Lihat bahwa ini tidak diganggu. Nah ini kalau kita pakai detektor ESD, punya nggak di Jember ESD ini detektor ini? Prof, ELSD nggak ada, relatif indeks juga nggak ada. Jadi di sini RIT atau MID, GC-MID, ya kan? GC Flame Ionization Detector MID. LSD ini khusus untuk hidrat aja, Prof. Ya ini semua pokoknya yang nggak punya UV bisa pakai LSD, semua nggak punya chromophore bisa pakai ini. Jadi untuk waktu retensi sama, ini kan belum tentu sama, harus diubah-ubah kondisinya, itu yang saya maksud. Jadi ini apakah nomor pas sama dengan ini, nanti dulu kita ubah kondisinya, kalau tetap sama ya sama, itu maksudnya tadi perubahan menurut ELCAM 2014. Oke, ada tanyakan sampai sini, ini kan tulis ini. ELCAM 2014. Different polarity, different expectation, dan lain sebagainya untuk membuktikan. Bisa selectivity paling penting, tapi selectivity kalau kita punya MS, good. Kalau punya DO3 lumayan, kalau nggak punya ya masalah. Ya, pertanyaan sampai di sini. Selectivity merupakan yang paling penting. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat. Jadi ini usul seperti itu bulan jadi MS, LCMS, CCMS di mulai S1 diberikan. Soal nanti kalau ditanyakan di ujian tidak masalah, kan kita bukan untuk ujian, kita targetnya tapi jauh ke depan. Ya. Jauh ke depan kalau bisa melompati perguruan tinggi farmasi yang lain. Jadi kita perlu di CMS, LCMS, paling tidak praktikumnya tidak ada, kuliah. Untuk praktikum, untuk tahu bahwa ke Engler itu saya bisa aturkan mahasiswa dibawa ke Engler ke sana, atau ke lab lain kan bisa melihat, bisa tahu dunia luar seperti itu. Jadi mahasiswa punya bayangan. Di kelompok-kelompok kecil terpilih dibawa ke Engler 1 hari atau 2 hari, bisa diatur dengan bosnya. Yang terpenting itu proses analisisnya atau membacanya, Prof. Yang penting alatnya itu kita mengerti alatnya bisa pakai apa. Proses preparasi bisa dipelajari, tidak masalah. Yang penting kita punya HP canggih atau laptop canggih, kita harus tahu bisa apa laptop itu, bisa apa HP itu, bisa apa alat itu yang perlu kita tahu. Jadi nanti kalau dia di pabrik tanya mau beli ini, dia saya tahu saya mau beli ini karena alasannya ini. Jadi yang penting bagi mahasiswa di CMS bisa apa aja. Kalau di CMS bagaimana? Di CMS EMS bagaimana? Kalau EMS tidak bisa pakai pakai chemical ionization bagaimana? Jadi hal-hal sederhana itu meskipun tidak mahasiswa tahu, jadi nanti kalau dia ke depan bisa
memberi justifikasi. Nah, untuk mahasiswa yang terpilih tertentu bisa meninjau lab tertentu untuk menunjukkan, oh ini loh barangnya gini, caranya begini, dan seterusnya. Kalau kita tujuannya mau ke depan, one step forward. Jadi kalau kita jangan itu tidak ada memang itu nanti tidak akan diuji di kompetensi-kompetensi. Tapi kalau kita didik mahasiswa kan untuk itu kita didik mahasiswa bagus, otomatis kalau bagus kompetensi juga tidak ada masalah. Iya. Itu usul saya seperti itu. Kalau tidak ada yang ngasih, nanti saya ngasih via online dan masalah. Sekarang kan bisa pakai Zoom. Iya. Itu kepentingan karena mau tidak mau, Pak. Ini buktinya di Indonesia POM sudah berapa kali menghasilkan training Bicol dengan training Bicol harus menggunakan aspek itu. Kalau tidak kan memang bahaya. Bahayanya apa? Kan Kalau selain MS nggak bisa ya, Bro? nggak bisa, ya bisa, tapi kan sulit memastikan. Ya karena kecil konsentrasinya atau bagaimana? Belum tentu pigmentasinya sama, belum tentu sama. Oh, berarti selektivitasnya yang bermasalah ya, Bro, kalau tidak pakai MS. Ya kan kita selektif sulit karena pembuktian benar-benar ada atau benar-benar tidak ada. Jadi kalau positif itu bisa aja tidak ada, kalau negatif juga bisa aja tidak ada. Alatnya yang penting. Kalau dengan LCMS resolusinya lebih bagus ya, Bro, dari itu saya misal. Kalau kita untuk Adrian Bicol paling enak ya pakai GCMS. Oh, GCMS ya. Iya paling gampang. Tapi kalau nitrosamin ya tidak bisa pakai GCMS, kita pakai SCMS. Ya nitrosamin. Kalau GCMID nggak bisa ya, Bro? Ya bisa, tapi tidak pasti. Untuk strukturnya ya. Ya kan kita tidak pasti waktu kita. Kalau di spiking pun nggak bisa, Bro. Ya bisa, tapi kan maksudnya tidak absolutely correct. Iya. Kalau GCMS. Kalau kita ada GC tapi GCMID, Bro, apakah bisa saya bisa? Ada kan di monograf USP pun sampai sekarang ada GCMID. Iya. Tapi yang di publikasi dari Farmakope Indonesia suplemen 2 GCMS. Untuk propilen etilen glikol. Iya, di suplemen 2. Download aja di internet Farmakope Indonesia suplemen 2, di download aja. Oh, coba kalian download ya, karena mahasiswa biasanya yang bukan suplemen 2 ya, Bro. Suplemen 2 ada, suplemen 1 ada. Download aja di internet. Ya, Farmakope Indonesia 6, suplemen 1 dan suplemen 2. Suplemen 1 tahun 2022, suplemen 2 2023 baru keluar aja bulan April. Silakan download ya. Isinya utek-utek Adrian Bicol. Oh iya, karena lagi marak kasusnya. Ya, kan makan korban banyak. Ikut ini di tim itu suplemen. Enggak, saya nggak pernah ikut, saya cuma bantu mereka analisa. Ikut. Saya kan sudah pensiun dan nggak masuk daftar. Ya, Bro. Saya kan nggak masuk daftar. Jadi saya hanya masuk bantu mereka training itu nggak masalah. Oke. Karena mengenai linearitas ini juga sama persis dengan yang lalu persis sama. Caranya juga sama, jadi ini sama dengan yang farmakope dulu, juga sama dengan kuliahnya bulan, tidak masalah. Jadi ini sama dengan kuliah bulan, pasti seperti ini. Nah di sini juga sama, kita nggak bisa pakai erada, juga bisa pakai macam-macam, misalkan Bexol, atau kita pakai medal, atau kita pakai Bexol itu sesuai dengan ISO 84661. Ini kan pilihan tersalur. Saya kira bulan sudah jelaskan semua ini. Minimal jumlah konsentrasi berapa, Prof, untuk linearitas? 5 kan 5 plus kan ada syarat yang targetnya. Kalau obat jadi 80 sampai 120, kalau yang berhenti 50 sampai
150 kalau nggak salah kan ada syaratnya. Jumlah macam konsentrasinya minimal 5 ya Pak. Ya 5 itu bagus. Semakin banyak semakin bagus atau gimana? Makanya semakin bagus itu dibaca aja aturannya kan ada. Oke. Jadi di sini aturannya kan ada seperti ini. Nah ini yang BX0 itu kan sebetulnya berdasarkan ISO 84661. Rumusnya seperti ini, di software saya ada, kemudian teman-teman di Jember saya kira sudah familiar, diajar dengan bulan BX0 itu berdasarkan ISO 84661 tahun 90. Rumusnya seperti ini lebih tepat dari R. PXO ya Prof. Ya, PX0. Oh, VX0 itu. Ya. Kan X0. Ya, kita juga pakai ini Prof. Ya, ini berdasarkan 84661. Kalau 84661 kan saya juga baru tahu. Di Farmakope nggak ada ya? Di Farmakope nggak ada. Yang ada di ISO 84661. Kalau di Farmakope hanya R, S, Y. Ya, R dengan ini, R tergantung R-nya, R dengan ini. R dengan Farmakope, tapi nggak memberi batasan. R dengan ini, RA. Residual sum square Ini blok RAB sama SY. ini residual. Tapi syaratnya tidak dikasih. Yang syaratnya dikasih hanya R. Berapa kalau di FI Prof? Tergantung aninya, tergantung Monografi lagi. atau bukan tergantung datnya. Nah, kalau ini misalkan ini, kalau apa namanya untuk mass spektrum sekian IS, sekian UV, sekian. Oh, tergantung alatnya beda-beda. Ini biasanya ini 0,95 atau 0,99. Ya. Ini Karena kalau untuk kompetensi semuanya FI ini mungkin yang FI yang ini ada di FI. Ya. Ini kalau kita pakai ISO, nah ini kalau kita pakai ISO BSN 17025/2017 pakai back calculation method. Ini menurut ISO Badan Standarisasi Nasional ISO 17025/2017 maksimum 5%. Jadi seperti ini maksudnya. Kira tahun lalu sudah saya jelaskan, kita buat ini kadar sebenarnya, jadi kadar 1 A-nya sekian dan seterusnya, kemudian kita buat regresi seperti ini. Jadi kalau yang ini apa namanya, ini kan kadarnya kan ini, kadar aslinya ini, E-nya asli itu ini, X aslinya seperti ini. Kemudian kalau kita masukkan kalibrasi, X calculated-nya, jadi X original dan X calculated not more than 5%. Itu syarat BSN ISO. BSN itu Badan Standar Nasional Indonesia. ISO, IS itu Electrical Part Internasional 17025/2017. Ini yang dipakai Komisi Arbitrasi Nasional. Nah, pertanyaan sampai di sini untuk para mahasiswa. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya, boleh. Daripada nanti lupa. Umumnya memang pakai R, tapi kalau SNI, ISO pakai PX0. Kalau BSN ISO 17025 itu pakai back calculation. Oke, kalau tidak ada saya lanjutin. Nah,
Ini sekarang akurasi presisi juga sama persis, tidak ada beda nanti cara untuk ngitungnya. Akurasi, apa yang dimaksud akurasi? Jadi untuk akurasi itu ada beberapa cara. Saya kira Bu Wulan sudah jelaskan. Tidak perlu saya jelaskan. Bu Wulan sudah menjelaskan. Kalau Farmakope Indonesia pakai persen recovery atau membuat kurva recovery. Ini tertulis di Farmakope Indonesia 6. Ini saya kutipkan di USB karena USB itu gampang, online, bisa di copy, kopas, ditulis kembali, enak. Kalau Farmakope Indonesia harus di kopas, itu kopas kecil, tidak jelas. Itu alasan saya kenapa kalau saya copy kan bisa jelas ini. Dari online itu bisa di copy, ditulis, dimasukkan PowerPoint, bisa dibesarkan, bisa warnanya berubah-ubah seperti itu. Ini isinya sama dengan Farmakope 6, persis sama. Bahasanya aja beda. Juga presisi sama, persis. Presisi juga tergantung alatnya. Ini sama persis. Saya kira Bu Wulan sudah jelaskan semuanya persis. Tidak ada perubahan apa-apa. Nah ini juga sama. Arah garis lurus boleh sekitar 0. Ini tahapan presisi. Kita ada sistemnya, alatnya, repeatability, intermediate, reproducibility. Kalau reproducibility itu adalah kolaboratif trial. Ini kalau kita perlu buat metode terstandar dari Farmakope atau dari Awasif tadi. Nah, ini yang pakai intermediate. Caranya untuk intermediate itu ada di USP. Jadi intermediate itu ini adalah repeatability plus SB ini varian ras SB akarnya. Varian ras kita pakai ANOVA. Bulan sudah mengajarkan ini kan? Halo? Yang terbaru memang saya rencananya diskusinya setelah kuliah tamu ini, Prof. Tapi saya sudah infokan bahwa di yang terbaru sudah untuk presisi dan akurasi memang ada perubahan, ada Itu tambahan. sebetulnya bukan baru tahun 2019 ini sudah ada di US. Ya, maksud saya beda dari praktikum mereka itu, Prof. Jadi itu Mereka praktikum kan hanya kalau ini kan saya nanti juga ngasih training di Jakarta based on AOAC itu beda lagi rumusnya. Rumusnya beda lagi. Intermediate sama intermediate precision beda lagi. Di sini menunjukkan tiap-tiap organisasi resmi ya suka-sukanya mau bikin apa. AOAC, tapi USP tidak AOAC. Karena orang Amerika menurut AOAC atau menurut USP. Kalau tidak AOAC beda. Kemudian nanti di depan saya kasih training di Jakarta mengenai masalah ini, dia minta based on AOAC. Rumusnya beda. Saya tidak pernah perhatikan hasilnya bagaimana. Saya tidak punya mahasiswa. Kalau punya mahasiswa menarik memang. Perbedaan penentuan intermediate precision, repeatability, AOAC dan USP method. Saya tidak tahu bedanya, tapi rumusnya beda. Hasilnya sama enggak, saya juga tidak tahu. Ini punya banyak mahasiswa, bisa menarik. Penelitian-penelitian sederhana, tinggal hitung, tapi hasilnya bisa dampaknya besar. Kita bisa masukkan USP. Kalau ternyata caramu nggak benar, sebenarnya pakai ini misalkan seperti itu. Ini pakai nota hitungannya seperti ini. Jadi kita bisa pakai ini. Analis 1, analis 2, dan 3 kita pakai ANOVA keluar seperti ini. Di sini between treatment, ini between treatment. Kalau between, jadi between treatment, ini 2 poin juga dikuadratkan dibagi 6 diangkat. Bagi 6 seperti itu. Rumusnya ini. Nah,
Ngitungnya seperti itu. Kalau kita ngitungnya pakai ANOVA aja. Ini di program validasi pun ada ya Prof untuk Ya, intermediate. di program saya langsung pakai ini memangnya. Pakai ini dan rumusnya langsung keluar. Intermediate sama repeatability. Ada. Berarti karena di lab saya masih program yang lama Prof, nggak ada intermediate presisi ini. Nanti di lab saya ganti aja. Yang saya kasih tulen ada kok. Kalau di laptop saya ada Prof untuk komputer di lab yang saya belum install karena komputernya komputer jadul di lab. Jadi pakai ini. Kan harus download Java dulu itu Prof. Ini kalau kita pakai, tapi kalau AOAC beda ya, bulan. AOAC APTK tahun 2023 atau AOAC APTD tahun 2023 itu rumusnya beda. Istilahnya sama, intermediate dan repeatability maksudnya sama, cuma rumusnya beda. Saya tidak tahu, tidak pernah membandingkan bedanya apa dengan data yang sama. Kapan-kapan kalau ada mahasiswa atau siapa dari labnya di sini tertarik, enak kalau mau kerja seperti ini. Di beberapa mahasiswa nganalisa data skripsi sudah ada, nggak usah buat lagi, nggak usah kerja lagi. Skripsi sudah ada semua, datanya ada raw datanya, dihitung bedanya apa. Contoh-contoh kita kerja sederhana, gampang, tinggal hitung, tapi hasilnya mungkin dampaknya besar. Dampaknya besar bisa mungkin besar, mungkin tidak, saya nggak tahu. Lalu kita bisa evaluasi, bisa kritisi. Awasi caramu kurang benar, USP caramu kurang benar. Nah, terus saya benernya seperti ini, seperti itu misalkan. Itu kalau kepala labnya setuju, banyak mahasiswa dari mahasiswa 10. Kalau yang ini apa Prof? Ini USP atau AWAC? USP, AWAC adalah yang saya jelaskan tadi sekarang kan hubungannya dengan USP buat Fakultas Indonesia. Kalau AWAC beda lagi ya Prof? Enggak seperti rumusnya beda. Bisa sama untuk presisi Prof. Ini kan training ini coba masukkan di Google AOAC APTK tahun 2023. 2023 Prof. Ya, 2023 yang itu jangan pakai yang minta 2023. AOAC APTD 2023. Ada APTD F, macam-macam APTD-nya. Appendix D, data Prof. D data. Ya. K juga ada F, macam-macam. Yang tentang ini appendix D. Yang ini di appendix K, tapi di D juga disinggung. D dan K. Ya. Tapi baca K dulu. K dulu baru D. D itu untuk kolam berarti trial disinggung-singgung itu juga rumusnya agak beda. Kalau Farmakop Indonesia ini kan ya Prof. Ya Farmakop Indonesia sama dengan USP. Ya. Cuma Farmakop Indonesia tidak ngasih aturan nulis intermediate presisi, tulis repeatability, repeatability, tapi dia nggak ngasih rumus. Nggak ngasih. Certain kriteria diberi nggak Prof di Farmakopi Indonesia? USP ada, kalau di Farmakop Indonesia saya nggak tahu, rasanya nggak ada. Tapi begitu tuh Jember sebagai institusi fakultas farmasi, kita bisa disalting untuk mengkritisi dan untuk berbuat lebih bagus untuk Indonesia. Nah, kita kan punya mahasiswa banyak, dan kita tidak hanya ngomong dengan data. Nah itu yang saya nggak bisa sekarang. Ini yang certain ini yang USP atau Farmakopi? Ini USP kalau ini. Ini kan yang ini USP. Kita bicarakan sekarang kan saya pakai USP di sini. Untuk saya sampaikan tadi kan kita based on USP, saya ada based on AWAC. Nanti di POM saya based on AWAC. FI Prof sama dengan USP Prof. Ya sama. Memang itu terjemahannya USP lah. Iya, cuma kan USP-nya bukan USP yang terbaru Prof. Iya, itu tergantung rasanya USP terbaru. Kalau suplemen yang lama-lama memang juga kebanyakan di USP program tidak diubah kok biasanya. Yang diubah yang aturan validasi, aturan diubah. Tapi kalau programnya sama.
yang dirubah ketentuan Ketentuannya, metodenya, caranya seperti itu yang diubah. Bahkan yang aneh itu di ISP itu aturan mikrobiologi. Mikrobiologi itu tahun 2019-2020 sudah diubah aturannya bagus, baru detail. Kemudian yang sekarang ini dikembalikan 2013. Jadi balik kucing. nggak detail. Dan ini saya sudah ngerti. Nah, alasannya. Mungkin banyak yang protes bahwa itu kaki ini. Karena kesulitan terus. Itu kurang benar, bukan kesulitan, kurang benar. Oh. Jadi makanya metode itu tidak bisa abadi. Kalau di ISP itu kan banyak komplain metodenya, banyak yang komplain artinya diganti, dikembalikan yang lama 2013. Oke, ini yang farmakope Indonesia, bulan dan jelaskan pakai persen dekapre dan pakai kurva dekapre. Tidak ada masalah. Saya kira bulan saya jelaskan, saya skip ya. Nah, ini yang SCHP 14 2022 itu di sini kan kalau bulan kan kita hitung. Kalau di farmakope Indonesia ada tulis hanya seperti ini. Harus sekitar 1, mendekati 1. Tapi kalau di SCHP 2 ditulis 0,8 sampai 1,25. Dan saya cek memang kira-kira seperti itu. Kalau bagus pasti masuk antara 0,8 sampai 1,25. Kemudian untuk evaluasi kita tidak pakai RSI, tapi confidence interval itu di 14. Yang ada di yang sebelumnya. Jadi kita pakai confidence interval. Itu bedanya. Nah, ini evaluasi itu kalau di SP itu ada saya kasih dari tahun lalu jadi pada 1210 saya kreatif dan combine. Ini bukan 1225, kalau 1225 itu sederhana sama dengan farmakope 6. Kalau 1210 ada lebih lagi, di farmakope 6 tidak ada. Yang ada hanya di USP 1210. Separate dan ada combine. Nah, sebelumnya saya cerita dulu kalau kita di quality control di pabrik itu sebetulnya kesalahan dari kesalahan analisa dan kesalahan produk. Kesalahan analisa dan kesalahan produksi. Kesalahan proses, kesalahan produksi. Jadi kalau kita melakukan quality control di pabrik ketemu salah, itu salahnya salah overall, salah analisanya, dan salah prosesnya. Salah proses itu tidak bisa diperbaiki kecuali mesinnya ganti. Yang bisa diperbaiki salah analisa. Jadi kalau kita melakukan validasi analisa, syaratnya syarat di farmakope 95 kurang 105 dikurangi lagi salah proses, jadi mestinya seperti itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita syarat akurasi presisi beberapa syaratnya kan dia monograf. Monograf itu berlaku untuk quality control. Karena kalau validasi harus dikurangi. Itu maksudnya seperti itu karena ada kesalahan proses. Adalah kesalahan proses. Bulan saya jelaskan dari ini dulu. Untuk yang ini, Bro. Ya. Kalau yang baru saya belum jelaskan, Bro. Saya ya maksudnya yang jadi kalau kita syarat akurasi itu kan di monograf kan tulis 25 sampai 105, 90 sampai 110. Nah, kalau kita melakukan akurasi validasi metode, kan kita acuannya farmakope. Ya kan? Syarat akurasi kan acuannya farmakope. Nah, aturan farmakope itu harus dikurangi
kurangi, waduh udah setengah 11, nggak nututi saya skip aja ini. Pilih yang penting-penting aja ini yang separasi, rumusnya aja tinggal dipakai, separasi, sampai 10, ada rumusnya persis. Sekarang maksudnya ini yang penting, jadi kalau kita syaratnya akurasi plus minus 33%, itu maksudnya ke 97 sampai 103. Syarat presisi 2%. Syarat ini kalau dipisahkan seperti ini kan masuk. Tapi kalau digabung dia tidak masuk. Itu maksudnya. Jadi makanya ICS sama USB mengaturkan syarat itu sebaiknya digabung. Syarat presisi dan akurasi Iya, digabung. Jadi bukan sendiri-sendiri. Masalahnya Kalau yang di dalam kotak ini apa, Prof? Ini syarat di monografi. ya syarat monografi kan di monografi syaratnya kan hanya 95 sampai 105, tidak ada syarat presisi. Oh iya. Itu kan dimaknai seperti monografi hanya ada syarat akurasi ya, Prof? Ya, akurasi. Tapi kan orang-orang yang kita lihat akurasi yang masuk, presisi masuk, oke. Oh ya. Ada kan nggak bisa kan harus ditambah kurang. Syaratnya di maknanya di monografi itu kan sebetulnya harus masuk semua, kan begitu. Ya. Itu maknanya seperti itu. Itu dengan USB itu dibuktikan dengan ini. Toleransi interval, combine, akurasi, presisi, yang juga ditulis di SIS itu R222. Jadi combine. Jadi plus minusnya ini harus masuk. Jadi plus minusnya ini harus masuk rentang. Ya. Jadi untuk masuk rentang itu ada pakai rumus. Kalau di USB pakai prediction interval atau toleransi interval yang rumusnya seperti ini. Nah, kalau di SIS pakai confidence interval. Jadi kalau dirangkum seperti itu. Jadi bukan SE tapi confidence interval, prediction interval atau toleransi interval. Sekarang penjelasannya maknanya seperti ini. Saya jelaskan maknanya. SD kalau kita melakukan analisa 6 kali, 5 kali, 3 kali kan rata-rata plus minus SD. Jelas semua kan? Dan kalian kita hitung SD, standard deviation. Dari standard deviation itu relatif standard deviation SD dibagi rata-rata kali 100%. Jadi yang itu yang kita coba, kita tentukan 6 kali, kita tentukan 6 tablet, 20 tablet, 50 tablet, ya SD-nya di situ. Hasilnya kalau dulu rata-rata plus minus RSD. Nah, kalau sekarang kan beda. Itu yang tablet kita tentukan. Kalau tabletnya 2 juta bagaimana? Botolnya 10.000 bagaimana? Karena itu makanya dengan aturan ketidakpastian itu muncul rata-rata plus minus confidence interval. Jadi plus confidence interval. Derajat kepercayaannya kita menerima untuk menghitung itu bagaimana, bukan bukan RSD lagi, tapi confidence interval yang rumusnya seperti itu. USB 1210 lebih luas lagi, dia pakai prediction interval atau tolerance interval, dan semua itu harus masuk phase ini. Maknanya seperti itu. Ya, karena kita di monogram kan tertulis syaratnya 95 sampai 105, 90 sampai 110. Saya presisi tidak ada. Padahal syarat akurasi validasi ada akurasi, ada presisi. Presisi kurang 2%. Itu maknanya yang harus di plus minuskan. Kalau pakai khusus pakai toleransi interval itu bisa pakai software ini. Langsung bisa hitung. Kalau yang slide setelahnya nih, Prof. Jadi kalau di ISO Indonesia, SNI ISO, ini Standar Nasional Indonesia ISO, dia pakai namanya U, di rumusnya seperti ini.
Ini yang menggantikan toleransi terpadu. Ini SNI ISO. Ini di Indonesia berlaku nih. Standar Nasional Indonesia ISO 17025/2017. Itu tertulis seperti ini. Ya silahkan tanya. Tanya Prof yang tadi Prof setelah slide ini Prof. Ini. Setelahnya lagi Prof. Ya, ini kan di sini ada tulisannya ATP 95 sampai 105% ya Prof. Kalau di monografinya 90 sampai 110 itu juga ini mengikuti monografi kan Prof? Ini kan mengikuti monografi, yang saya mengikuti monografi, cuma persoalannya pabrik-pabrik itu harus tahu dia untuk proses itu salahnya berapa persen, untuk salahnya proses itu berapa persen. Harus ada ini ya Prof. Ini tentang validasi proses. Iya, itu dikurangi validasi proses berapa persen. Tapi selama saya jadi konsultan, kalau tidak ada itu biasanya separuhnya. Jadi kalau kita separuh dari monografi Prof. Iya, benar, separuh dari monografi. Gitu. Jadi kalau di monografi tertulis 90 sampai 110 persyaratannya itu dibuat separuhnya. Jadi kalau di pabrik selama pabrik tadi tidak mempunyai data validasi proses pakai separuhnya. Ya, dari dulu saya di Peto seperti ini, sekarang saya di Konimek, aturan ini saya terapkan. Jadi begitu sebenarnya ini kalau di mata kuliah validasi Prof, kita ada validasi proses, ada validasi metode analisis. Berarti di validasi proses seharusnya dicari CV-nya ya Prof. Atau validasi proses itu kan kita buat tablet. Ya. Kita buat tablet kan dari mesin Maxor A, kan pakai mesin A, mesin B, mesin C, mesin D kan. Mesin itu kesalahannya di total. Ya, kesalahan mesin itu di total. Itu namanya total proses gitu. Total kesalahan validasi proses. Jadi data tiap validasi proses pasti kan ada data validasinya atas tengah bawah kiri kanan dan seterusnya. Itu salahnya berapa? Iya. Kemudian setelah digranulasi mereka ditimbang juga dicampur lagi, dicek lagi masanya. Salahnya berapa? Jadi untuk membuat tablet A itu mesin 1, mesin 2, mesin 3 misalkan. Itu total varian 1 tambah varian 2 tambah varian 3. Totalnya. Itu yang jadi pengurang untuk persyaratan di monografi ini ya Prof. Ya, seperti itu kan memang itu yang dijelaskan oleh ini Profesor Sahabat. Ini ya Prof. Nah, ini dijelaskan ini ya ini dari Pfizer. IGH. Bukan ya Prof. Ini jadi kesalahan Melisa Hanabrom. Ya, jadi aneh bahasa is karena aslinya tidak ada, hilang. Jadi saya mungkin masih punya. Ini kerja presentasi tahun berapa? Di sini kelihatan ini 2014 kalau nggak salah. Jadi di sini. Jadi kalau nggak punya untuk varian kesalahan di validasi proses, di monografi dibuat separuhnya untuk di industri biasa. Ya, kan ada aturannya. Ini aturan saya melakukan, kemudian saya diskusi di Konimek, saya juga melakukan sekarang. Mereka pakai itu sekarang. Karena validasi prosesnya nggak ada. Untuk itu validasi proses kan juga perlu waktu. Ya. Kira-kira seperti itu. Ini dari SNI ISO. Nah, kemudian jamnya tak tutupi, saya skip aja. Ini dari transfer method, transfer dari R&D ke quality control, dari pabrik satu ke pabrik lain itu diatur USP 1224. Caranya seperti itu, hitungannya pakai ini, tidak ada semua. Untuk transfer juga dihitung ya? Ya, kalau USP itu, nah ini kita hitungannya. Rumit hitungannya. Ya boleh lagi pakai ini.
nggak cukup di metode diverifikasi begitu saja, Bro? Nah, kalau metode itu transfer of method. Jadi transfer of method itu lab 1 ke lab yang lain, AB1 ke AB yang lain. RMI ke quality control namanya transfer of method, diatur 1224 USP. Saya pikir cuma butuh verifikasi SST saja, Bro. Kalau di USP rumit aturannya ini. Saya diatur di 1220. Ini kalau USP rumit baru rumitnya. Jadi yang kita akan bakulan terapkan di tes di disertasinya itu loh. Verifikasinya banyak kali, Bro. Verifikasinya ini verifikasinya. Sampai 20. Diatur soalnya. Atau kalau nggak mau pakai ini aja. Nah, belum aja saya kutip aja ini BB Yang PP 2020. Kalau mau pakai ini aja. Ini untuk transfer method, untuk metode komparasi. Untuk metode komparasi. Iya. Di SP di BP 2000 cross correlation, jadi itu korelasinya. Mungkin harus di atas 0,99 seperti itu mestinya. Kalau di USP rumit aturannya seperti ini. Kita kan nggak bisa mengubah tulisannya seperti itu. Iya. Ini aturan ini sudah lama, Bro, untuk komparasi ini, Bro, di USP. Mulai dari USP kalau nggak salah mulai tahun berapa? Saya tahun 2020 mungkin. Kalau 2020 berarti di FI sudah masuk, Bro. Di FI tidak ada komparasi, tidak ada. 12 pun tidak ada, 10 tidak ada. Dengan di FI tidak diambil. Oh, nggak diambil. Tidak diambil, tidak ada di FI. Di FI tidak ada. Di BP pun tulisannya sederhana seperti ini. Nah, Ini kalau mahasiswa skripsi itu sering komparasi, Bro, metode dengan standar itu rata-rata cuma pakai ANOVA sama t-test. itu yang tidak boleh sekarang itu Harus mengacu ke farmakope. itu tidak boleh kan yang larang bukan USP, yang larang di asosiasi. Nah ini jadi it's not recommended. Do not trust your pay value. Jadi tidak boleh pakai P lagi, tidak ada gunanya soalnya. Menurut Asosiasi Statistik Amerika 2019 tidak boleh, karena pakai P itu belum tentu. Kita tentukan P sekarang 0,05, nanti tentukan lagi belum tentu. Makanya penelitian COVID banyak yang keliru karena pakai P semua. Ya, coba loh. Sampai sekarang skripsi mahasiswa saya masih pakai P, Bro, nggak Itu jangan pakai P. Saya usulkan pakai ini loh, confidence interval. Yang menunjukkan pakai confidence interval. Jadi kita pakai confidence. Dia dilihat aja overlapping atau tidak. Kalau overlapping ya berarti tidak signifikan. Kalau tidak overlapping ya signifikan. Karena ini hanya kelirunya. Kalau kita klinik ada namanya fragility index. Di paper saya yang terbaru ada bulan minyak. tentang ini, Bro. Di paper saya di jurnal Pharmaceutical Biomedical Analysis. Itu ada di bawah tak singgung ini. Tentang IP value. Ya sudah, nanti saya kalau tentang IP value kasih aja. Memang teman-teman di bisa ngasih diskusi untuk ini. Jadi kita langkah ke depan maju melalui yang lain. Kalau di jurnal-jurnal yang bagus, dia kan rewel ya. Termasuk saya dari review rewel. Saya nggak mau itu pakai itu. Saya kembalikan untuk tidak karena sebetulnya mulai tahun 2019 sudah dihadirkan nggak boleh pakai significant tag oleh Asosiasi Statistik Amerika. Saya punya papernya lengkap. Ini mungkin saya sedikit menjelaskan ya, Prof. Anak-anak mungkin bingung. Ini yang disebut komparasi metode itu kan membandingkan metode baru kita dengan metode standar. Jadi sama dengan di akurasi ini, yang metode standar itu kita anggap true value ya, Prof. Ya. Yang metode standar itu kita anggap true value, kemudian yang hasil
percobaan kita dengan metode baru itu kita anggap nilai hasil percobaan gitu. Jadi kenapa kok kita komparasi metode tapi di sini tertulisnya akurasi gitu loh, Prof. Nanti anak-anak bingung dengan akurasi yang biasanya. Komparasi seperti ini deh. Ada tertulis. Waktunya udah dipotong aja. Saya nggak ada di sini. Saya juga ada HP. Kalau waktunya lebih dipotong aja. Masih 15 menit kok, Prof. Jadi ya, soalnya. Jadi di sini penetapan akurasi presisi bisa dengan aplikasi metode itu ke suatu sampel yang sudah tahu, reference kakak, comparison of the result. Nah, ya, ini kan bisa, jadi ada kadang-kadang NIST atau apa mengeluarkan sampel yang kadarnya tertentu, terutama untuk logam-logam, terutama jajar tertentu, reference standar, dan kita tinggal ikuti menentukan sampel itu betul tidak sesuai kan seperti yang tertulis. Atau kedua, ini sama dengan farmakopena, komparasi of the result of the procedure with a second well characterized procedure. Jadi metode yang sudah membandingkan metode baru dengan metode yang sudah valid. Ini ada di FI 6, Prof. Ya, ada di FI 6. Itu seperti itu, kalau di USP ada lanjutannya untuk komparasi, ada di 10-10. Kalau di FI tidak ada, tulisannya aja ada. Atau akurasi bisa ditentukan dengan recovery. Kita buat sendiri, tentukan kadar yang sampel simulasi ini ya. Ya, itu. Dan memang tertulis. Tiga ini sampel simulasi. Nah, ini di farmakopena tentu, tapi di farmakopena tidak ada lanjutannya. Kalau di USP ada lanjutannya. Untuk komparasi itu kita komparasi yang rumus rumit itu ya. Ya, itu kita pakai 10-10 itu ada. Kita pakai 10-10 itu komparasi, akurasi ini tertulis desain environment terus ini komparasi dua prosedur tuh yang mungkin, yang tidak mungkin ada lagi itu tertulis lagi. Kalau dapat ini juga pakai namanya ini TUS. Nah, itu website according USP online. Itu ada tertulis. Di farmakopena tidak ada. Berarti ukuran baru di FI ini bisa saya usulkan untuk ujian kompetensi sebenarnya ya Pak. Kalau kompetensi ada, dan juga ini yang di BP 22 ini ada. Ya, untuk ini kan kita biasanya tiap bulan itu diminta soal. Nah, kalau nggak salah paling gampang ya di BP 2022 kan ada cross correlation. Ya, cuma harus mengacu FI, Prof. Saya. Kalau FI ada, kalau FI seperti itu. Kalau di POM itu saya sudah mereka tahu karena saya ngasih training mengenai 10-10 itu. Ya, khusus kalau daftar cuma ya mungkin gas tuno aja. Mas Tuno. Kira-kira seperti itu. Gimana mahasiswa? Ini masih ada waktu. Masih banyak nih Prof, slide-nya Prof. Sebenarnya masih banyak, tapi nggak usah, nggak terlalu penting. Ya penting sepenting, nggak penting. Nanti kalau pengen khusus mahasiswa yang mau skripsi atau S2 bisa. Ya. Gimana mahasiswa? Karena ini untuk diskusi. Saya perlu biasanya 3 jam untuk menjelaskan ini. Silakan angkat tangan yang mau bertanya atau kurang paham. Atau tambah bingung. Ya. Jadi yang saya jelaskan itu yang baru-baru sesuai dengan farmakopea yang berlaku. USP, BP 2020, ICH gitu itu dan farmakopena. Nah, farmakopena itu sama dengan farmakopea USP. Sama tapi tidak lengkap. Contohnya kalau di farmakopea USP 1225 ada 1225, 1210, 1010. Di farmakopea Indonesia hanya ada 1225. Itu jadi 1381. Nah, saya nggak tahu yang buat siapa. Nanti saya ditanya di Jakarta, saya akan usul. Itu nanti saya akan usul bahwa itu kurang. Jadi ngutipnya kurang.
12.13.81 persis 12.25 persis. Cuma di USP ada 10.10 dan 12.10 di Farmakope Indonesia tidak ada. Kira-kira seperti itu. Cuma bulan tidak usah apa-apa. Di USP, di pabrik farmasi pun mereka tidak melakukan seperti yang tertulis. Ada mahasiswa saya sekarang kerja di pabrik farmasi, dia cerita di Indonesia lebih bagus Pak, di Amerika tidak gitu. Aturannya sih hebat tapi tidak dilakukan. Di Amerika malah nggak menerapkan, Prof. Ya, contohnya aja kita di sini aturannya pabrik farmasi harus ada apotekernya. Di sana enggak ada yang cek apoteker tidak peduli. Malah lebih bagus di Indonesia ya, Prof. Katanya dia pabrik satu itu nggak tahu waktu yang lain. Tapi tempat kerja dia itu nggak ada apotekernya. Dia apoteker tapi kan bukan lisensi resmi. Dia pernah sekolah apoteker di Indonesia. Tapi di seluruh pabrik itu nggak ada base farmasi, ada dari biologi, kimia nggak ada. Ya FDA diam aja, pernah tahu atau nggak dicek ya nggak tahu. Dia pertama. FDA kalau BPOM-nya di sana apa, Prof? Ya, FDA itu kan. FDA-nya juga nggak ketat mungkin ya, Prof? Nggak tahu semua sami mawon pun di sini sami mawon. Sami mawon lah. Ya, kalau ada kasus baru dicek biasanya. Jadi kalau itu soal bayangkan di Amerika ada obat mata tidak steril bertahun-tahun. Walah. Tahun berapa itu, Prof? Kasusnya? Itu di Amerika kan ribut baru akhir-akhir ini. Ada obat mata tidak steril, tidak memenuhi persyaratan. Ya, sekarang baru geger karena obat mata kontaminasi dengan Pseudomonas. Wah. Nah kalau kontaminasi bakteri biasa mungkin tidak apa-apa, kita mata kena air keras juga tidak apa-apa. Tapi kalau Pseudomonas, ya masalahnya masuk mata, masuk otak, banyak yang mati, 30-an orang yang mati. Bukan matanya, bakteri itu melewat mata masuk ke otak, meningitis. Meningitis ya, Prof? Ya, banyak yang mati. Itu di Amerika, bayangin bertahun-tahun obat mata dan steril dijual tenang-tenang saja. Isinya kan sama dengan Senfresh. Di sini kan saya pakai Senfresh. Metil selulosa 0,5%. Itu yang bukan kontaminasi bahan kimia, kontaminasi pabriknya karena tidak dibuat steril, kontaminasi Pseudomonas. Yang tahun-tahun lalu yang kontaminasi dengan bakteri lain tapi tidak masalah. Kan sama dengan orang cuci muka, air keran kan juga tidak steril. Ini kejadian di Amerika, Pak. Kalau kejadian di Indonesia nanti semua pabrik geger sterilitasnya dicek satu-satu tambah ketat. Sekarang aja dengan adanya kasus etriendikol pop sangat ketat sekali. Oke, yang bisa saya jelaskan. Mungkin tidak semua karena waktunya mepet. Biasanya saya jelaskan ini tahun-tahun lalu 3 jam bulan. Ya. Ini ya, karena hampir semua kuliah tamu, saya kuliah tamu di Jember waktu masih offline itu juga 3 jam. Iya. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan tidak tambah bingung. Yang saya khawatirkan kalau yang mengikuti kuliah validasi ada diskusi dengan saya, Prof, setelah kuliah tamu. Soalnya nanti saya khawatir setengah kuliah tidak membuat jadi mahasiswa jadi lebih membuat jadi bingung. Karena terlalu update ini materinya. Itu yang sekarang ada di USP dan Farmakope 6. Jadi saya tidak update apa-apa. Jadi ini yang ada di USP online, ada di BIBI 2022 dan ada di Farmakope 6. Kan bukan karangan saya. Iya, Prof. Silakan kalau ada yang bertanya boleh angkat tangan atau typing.
Jangan lupa untuk tugasnya, untuk meresum materi kuliah kamu, nanti di-upload di jadwal UAS ya, saya setting di MMP untuk di-upload tugas mandirinya di jadwal UAS. Biasanya ya silakan Elo Rimadani, ada pertanyaan. Baik Bu Wulan, terima kasih atas kesempatannya. Permisi Prof, izin bertanya. Tadi yang terkait confident interval itu di saya itu sedikit terputus-putus seperti itu Prof. Nah, di sini saya izin bertanya itu berarti confident interval ini sebenarnya itu untuk pengganti yang direkomendasikan dari itu ya Prof, dari yang rata-rata plus minus RSD itu ya? Iya benar. Jadi kan. Terima kasih Prof. Jadi secara jadi kalau kita kerja di lab, yang kita dapat data kan min plus minus RSD dari tablet yang kita periksa, dari sampel yang kita periksa. Kalau di pabrik kita akan periksa 200 tablet, 20 tablet. Tapi yang 2 juta bagaimana? Nah, untuk menentukan itu orang menghitung beberapa cara. Salah satu yang dianjurkan di farmakope Jepang juga itu confidence interval yang ada rumusnya. Rumusnya bisa dicari di Google. Juga di Google ada confidence interval kalkulator. Kita nggak usah hitung. Tinggal jadi min rata-rata plus minus RSD diganti dengan rata-rata plus minus confidence interval, di mana pasti confidence interval tadi lebih besar dari RSD. Kira-kira begitu, karena kita confidence-nya berapa kepercayaannya. Ya, kalau kalian praktikum kan kalian biasanya untuk akurasi kalian menentukan rata-rata persen recovery, kemudian plus minus JP kan. Nah, itu untuk yang terbaru itu pakai confident interval, tidak rata-rata RSD plus minus rata-rata persen recovery plus minus RSD atau JP, bukan menggunakan itu lagi. Kalau praktikum mereka masih pakai itu, Prof. Memang itu ya. Jadi kan yang kalau praktikum kan kita menentukan rata-rata dari sampel yang kita cek. Tapi untuk seluruh populasi bagaimana? Itu maksudnya confidence. Sayangnya berapa? Kita meriksa di pabrik misalkan 100 tablet atau 10 tablet atau 6 tablet. Dari pabrik kan produksinya 1 juta tablet. Itu maksudnya. Iya. Sudah paham ya? Jadi kalau skripsi segala macam tinggal nanti confidence interval, jadi bisa mendalami farmasi yang lain. Ada lagi? Saya rasa waktunya sudah habis ini, Prof. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktu untuk kuliah kamu di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Lain kali kita undang lagi, Prof. Jadi kalau mau memang lebih detail mengenai masalah confidence segala macam langsung dengan data segala macam, monggo. Saya banyak waktu. Ya, Prof. Itu saja karena waktunya sudah habis. Terima kasih Prof. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, kemudian nanti diupload di MMP. Untuk kuliah kamu kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof.